Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dengan NIM 3101 1901 2653. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar arsitektur enterprise. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur enterprise meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur enterprise. Topik bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ialah yang pertama, konsep arsitektur enterprise, yang kedua, proses arsitektur, yang ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise, yang keempat, metode dan framework arsitektur enterprise, yang kelima, arsitektur berorientasi layanan. Dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur enterprise. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut dengan enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Berikut gambarnya. Proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk membantu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Berikut contoh arsitektur proses. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal.
Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman pada tahun 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Begini gambaran dari faktor internal dan eksternal. Dari gambar ini adalah fungsi integrasi. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada, visi menyatakan gambaran masa depan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi, yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan internal menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur. Menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah culture yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan. Dianggap sama pentingnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Berikut gambarnya. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Selanjutnya, dari faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Klinger-Cohen Act pada tahun 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain, Basel II pada tahun 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan Otoritas Pengawas Perbankan Negara-Negara Group of Ten, yang disingkat G10, menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, arsitektur development method ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir, TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. IAAA Computer Society menyetujui standar yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif, seperti sistem informasi, sistem embed, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Zechman Framework.
Tahun 1987, John Jackman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Berikut gambar dari framework Jackman. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan owner, designer, and builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan. Materialnya terbuat dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan interrogative lainnya who, when, dan why. Keunggulan dari framework Jackman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel, yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, The Open Group Architecture Framework. The Open Group Architecture Framework atau biasa disingkat TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis. Namun, kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. Berikut contoh gambarnya. Gambaran dari ADM. TOGAF memiliki komponen utama berikut. Arsitektur Capability Framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Arsitektur Development Method atau disingkat ADM yang menjadikan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Arsitektur Content Framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Enterprise Continuum yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, The Open Group Standard Information Base atau disingkat SIB, dan The Building Block Information Base. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur. Service oriented arsitektur adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. Service oriented arsitektur menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Literatur arsitektur merekomendasikan sebuah tipologi komponen, di mana komponen dibagi struktural ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaction adalah komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal. Khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses, komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus, bahasa deskripsi atau supervisi. Function, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misal klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entity juga dapat
berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility, komponen-komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Public, komponen-komponen yang disediakan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.